warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Khairia, NIM 0801242152. Saya dari IKM 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu aspek bahasa. Pada umumnya, aspek bahasa adalah sistem non-verbal yang digunakan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri, serta sebagai alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, ide, serta informasi. Bahasa tidak hanya mencakup kata-kata atau simbol, tetapi juga tata bahasa, intonasi, dan konsep yang mempengaruhi makna, serta pesan yang disampaikan. Nah, bahasa juga mempunyai fungsi logai, yaitu fungsi yang pertama sebagai komunikatif, yang kedua ekspresif, yang ketiga referensial, yang keempat fatik, yang kelima metalinguistik, yang keenam poetik, yang ketujuh fungsi imajinatif, yang kedelapan fungsi regulatif, yang kesembilan fungsi identitas. Nah, fungsi yang pertama itu fungsi komunikatif, yaitu fungsi utama bahasa dalam menyampaikan pesan antara individu atau kelompok. Nah, yang kedua itu fungsi ekspresif, yaitu fungsi bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan emosi, perasaan, atau sikap pribadi seseorang. Yang ketiga itu ada fungsi referensial, yaitu fungsi bahasa yang digunakan untuk menunjukkan atau merujuk pada objek, kejadian, atau konsep diri nyata. Yang keempat itu ada fungsi fatik. Fungsi ini berkaitan dengan menjaga hubungan sosial seperti saat kita berbahasa. Yang kelima itu fungsi metalinguistik. Fungsi bahasa ini digunakan untuk membahas atau menjelaskan bahasa itu sendiri. Misalnya saat kita mendiskusikan kata bahasa, makna kata atau aturan penggunaan bahasa, kita menggunakan fungsi metalinguistik ini. Nah, yang keenam itu ada fungsi poetik. Fungsi ini berkaitan dengan fungsi estetis dari bahasa yang muncul dalam puisi, sastra ataupun karya seni. Yang ketujuh itu ada fungsi imajinatif. Fungsi bahasa ini memungkinkan seseorang menciptakan dunia imajinatif atau fiksi. Fungsi ini sering digunakan dalam cerita, mitos, drama, ataupun penulisan kreatif. Lainnya untuk menggambarkan hal-hal yang tidak nyata atau imajinatif. Kedelapan itu ada fungsi regulatif. Fungsi bahasa ini digunakan untuk mengendalikan, memerintah atau mengarahkan tindakan orang lain. Fungsi regulatif terlihat dalam perintah, permintaan, atau aturan yang disampaikan melalui bahasa. Yang kesembilan itu adalah fungsi identitas bahasa. Bahasa ini juga berfungsi untuk menunjukkan identitas, baik secara individu maupun kelompok. Bahasa biasa mencerminkan asal-usul, kebudayaan, latar belakang sosial, dan afiliasi tertentu dari seseorang. Nah, bahasa juga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama bahasa dan kebudayaan. Bahasa tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan karena bahasa merupakan cerminan dari cara hidup, kepercayaan, nilai-nilai, dan pandangan dunia dari masyarakat yang menentukannya. Bahasa juga berperan dalam mempertahankan dan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi. Yang kedua itu ada bahasa dan pikiran. Hipotesis Self-Reward menyatakan bahwa setiap bahasa mempengaruhi cara berpikir manusia. Menurut teori ini, orang yang berbicara dalam bahasa yang berbeda juga cenderung melihat dunia dengan cara yang berbeda. Yang ketiga itu bahasa dan identitas. Bahasa merupakan elemen penting dalam pembentukan identitas individu dan kelompok. Bahasa ini juga menjadi identitas etnis, nasional, atau bahkan profesional. Yang keempat, perkembangan dan perubahan bahasa. Bahasa selalu berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh interaksi sosial, teknologi, serta pengaruh budaya dari luar. Fenomena ini mencakup perubahan bunyi, pembentukan kata baru, serta penggabungan elemen dari bahasa lain. Nah, bahasa juga memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama arbitrer. Arbitrer ini adalah bahasa yang bersifat suka-suka, artinya ada kebebasan dalam bentuk kata baru. Hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkannya tidak wajib, bisa berubah sewaktu-waktu dan tidak dapat dijelaskan. Yang kedua itu ada konvensional. Nah, pada konvensional ini adalah setelah ada kebebasan dalam membentuk kata baru, ada kesepakatan antara pengguna bahasa tersebut. Nah, yang ketiganya ada dinamis.
Bahasa berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman. Berarti itu kalimatnya itu bahasa-bahasa yang kita sering gunakan itu bisa berubah-ubah sesuai zaman, seperti bahasa-bahasa gaul yang sering kita gunakan gitu. Yang keempat itu ada berhubungan dengan kebudayaan. Bahasa berhubungan dengan kebudayaan dan kebiasaan penuturannya. Yang kelima itu ada berwujud bunyi. Ini maksudnya adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, tersusun atas satuan yang paling kecil yaitu fenom. Nah, di sini juga ada komponen-komponen bahasa, yaitu fonologi, yaitu studi tentang bunyi-bunyi bahasa dan bagaimana bunyi-bunyi itu dikelompokkan dan digunakan dalam satu bahasa. Kemudian ada morfologi, studi tentang struktur kata dan bagian dari kata termasuk bagian kata dibentuk. Nah, kemudian ada sintaksis, studi tentang tata susunan kata dalam kalimat dan bagaimana unsur-unsur kalimat saling berhubungan. Kemudian ada semantik, studi tentang makna kata, frasa dan kalimat. Kemudian ada pragmatik, studi tentang bagaimana bahasa digunakan dalam konteks tertentu dan bagaimana bahasa disampaikan melalui bahasa yang bergantung pada situasi atau konteks. Nah, sekiranya cukup segitu saja penjelasan tentang materi hak dan bahasa saya. Saya ucapkan terima kasih apabila ada kata saya dalam pengucapan yang salah. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.